أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Borobudur versi Al-Quran bagian kedua. Negeri Saba. Di manakah negeri Saba itu? Apakah makna dari kata Saba? Kata Saba dalam Al-Quran ada 2 kali diulang. Di dalam surat Saba ayat 18, kita diperintahkan untuk berjalan ke negeri Saba. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ini memberikan arti bahwa negeri Saba adalah negeri yang aman. Seperti amannya negeri di Mekah yang disebut Baladil Amin. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Surat Saba, surat ke-34 pada Al-Quran ayat 18. DLA telah melakukan ekspedisi ke sana. Ternyata di Saba ada istana yang hilang. Sepanjang mata memandang, bangunannya sudah hilang. Kemana gerangan bangunan ini dibawa? Siapa gerangan yang mencurinya? Dengan apa ia bawa? Siapa yang membawa? Dengan kekuatan apa istana ini hilang? DLA Zikrul lil Alamin, Spiritual Sign Quran, telah melakukan ekspedisi ke sini. Ekspedisi angkatan kedua. Melihat dengan mata telanjang bagaimana negeri Saba telah kehilangan istananya. Perjalanan ekspedisi yang kedua ini membuahkan hasil yang luar biasa, membuktikan Saba bermakna tempat bertemu, tempat berkumpul. Hanya tertinggal sedikit bangunan di Saba yang disebut Sidrin Qalil. Semuanya menghilang tanpa jejak. Sebuah misteri di dunia kepurbakalaan. Kalau ini pernah dibangun sebagai istana yang megah, yang besar, kemana perginya? Mengapa tinggal sedikit?
dalam Al-Quran disebut Sidrin Qalil. Negeri Sabah sudah kehilangan istananya. Hanya tertinggal beberapa bangunan yang di dalam Al-Quran disebut Sidrin Qalil. Itulah sisa dari kerajaan di Sabah. Dia telah hilang secara misterius, dibawa atau dipindah oleh makhluk yang misterius juga, yang perlu jawaban, perlu penjelasan kepada manusia. Kemana istana ini telah dibawa? Siapa yang membawanya? Dengan kekuatan apa itu bisa dipindahkan? Di mana cerita itu ditulis? Bagaimana menjelaskannya? Di pinggir istana ini masih kita temukan pohon yang berbuah pahit. Buahnya sangat pahit, yang kemudian terkenal karena sebuah kerajaan besar menamakan dirinya sama dengan nama buah ini. Inilah Ars Ratu Sabah yang dulu pernah dipindahkan dari negeri Sabah. Sebesar inilah Ars itu yang dipindahkan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Orang belum dapat menjawab dari mana asal batu bangunan ini, di mana ditambang batunya, siapa yang membuatnya, dengan teknologi apa ini dipahat, siapa yang memerintahkan, dan dengan semangat apa ini dibuat dan untuk apa. Kita hanya bisa membisu melihat kehebatan. Tapi ada satu jawaban. Jawabannya adalah Anda harus memahami Borobudur versi Al-Quran bagian kedua. Anda bisa perhatikan ini semua hasil dari ekspedisi bagian kedua, ekspedisi kedua DLA Zikrul Alamin, mendatangi Ars Ratu Sabah yang telah dipindah di zaman Nabi Sulaiman. Inilah Ars Ratu Sabah, inilah tim DLA yang telah berjasa menyaksikan, membuktikan Ars Ratu Sabah. Ini adalah relief yang menggambarkan burung berkepala manusia, yang menceritakan kepada kita bahwa burung pada waktu itu bisa bicara. Burung bisa bicara. Dan ini adalah cerita tentang burung membawa sesuatu, membawa surat. Dan dia terbang membawa surat sampai di sebuah istana. Kemudian dia memperhatikan surat itu. Dia memperhatikan surat itu. Dia istawa. Dia berhenti tidak jauh. Famakasa ghairu ba'id. Dia berhenti tidak jauh. Dan kemudian dia memperhatikan. Setelah surat itu dia lembar. Ini adalah permata untuk memberikan hadiah kepada sang raja, permata Al-Quran. Dan ini adalah tabut seorang raja yang memiliki peti di bawahnya. Di tempat duduknya ada peti dan dikawal oleh satu orang. Jadi demikian penting peti ini harus ada dikawal oleh satu orang, dan bapak tua ini duduk di atasnya sebagai raja. Siapakah raja ini?
Dan apakah rahasia dari peti ini? Peti ini dalam Al-Quran disebut tabut, karena Nabi Musa dihanyutkan di tabut. Nah, peti ini tabut namanya. Siapakah raja ini yang demikian penting meletakkan tabut di bawahnya dan dikawal oleh satu orang? Siapakah mereka? Dan siapakah orang muda ini? Anda bisa bayangkan, sebuah peti yang penting, sebuah tabut yang penting dalam kerajaan ini, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui rahasia ini, bahwa tabut ini diletakkan di bawah sang raja. Tabut, kita menemukan tabut di lantai 3 Arsatu Saba. Tabut, sekali lagi tabut yang menjadi misteri di alam semesta. Inilah wajah Bapak Tua itu sebagai raja. Sebagai raja dia, wajahnya dilukis, digambar dengan persis siapakah yang memerintahkannya. Siapakah yang berkepentingan dengan gambar ini. Bapak Tua itu sepertinya sedang menyerahkan kerajaannya kepada anaknya. Dari Bukit Setumbu di pagi hari kita bisa menyaksikan Arsatu Saba itu nun jauh di sana. Itu dia, itu di tanah panah itu, itulah Arsatu Saba. Itu dia Arsatu Saba. Arsatu Saba ini berada di lembah semut. Lembah semut, karena Nabi Sulaiman pada waktu itu berhenti. Jadi DLA telah melakukan perintah ini, berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Pertama sekali kata Saba itu muncul dari mulut burung hudhud. Ketika dia berhenti tidak jauh dari Nabi Sulaiman, ia berkata, "Aku meliputi apa yang belum kamu liput dia. Dan aku datangkan kepadamu dari Saba kabar yang yakin. Ahadtu bima lam tuhit bihi." Aku meliput karakter apa-apa yang belum kamu liput karakternya. Wajibtuka, aku datangkan kepadamu, dan aku datangkan kepadamu min sabain, dari Saba, binabain, yakin, kabar yang yakin. Yang perlu Anda pahami adalah apa makna Saba dalam kalimat ini. Apakah Saba berarti nama sebuah negeri seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta? Lalu dengan cara bagaimana tiba-tiba burung hudhud mengetahui kata-kata Saba? Dari mana asal kata Saba itu dalam otaknya burung? Maksudnya, kalau burung itu terbang di atas sebuah negeri, apakah dia tahu nama negeri itu? Contohnya ini negeri, sebuah negeri. Misalkan kita yang terbang, manusia yang terbang. Apakah Anda tahu apa nama negeri ini? Kita manusia saja tidak tahu nama negeri ini, kecuali ada beberapa bangunan yang kita tandai di sana. Jadi apa